Kembali bersama kami pemirsa, akibat sakit hati, seorang suami di Kabupaten Merangin, Jambi tega membunuh istrinya sendiri. Dan selain informasi tersebut, kami juga akan memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Entah apa yang ada dalam pikiran seorang pria warga Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangi, Jambi ini. Bukannya melindungi, pria berusia 24 tahun ini justru tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Agustus lalu. Berdasarkan keterangan dari polisi, Angga yang merupakan pelaku tega membunuh istrinya yang bernama Cindy karena sakit hati tak terima ditegur oleh korban akibat sering karaoke. Sampai dengan pemeriksaan, kita masih menemukan bahwasannya cemburu dan sakit hati terhadap nasihat atau teguran daripada pelaku kepada korban sebagai pemicu awal. Diawali memang cemburu, kemudian pelaku memberikan teguran dan nasihat kepada korban, tidak diterima, sakit hati karena tidak diterima, akhirnya terjadilah penganiayaan. Pertengkaran pun terjadi di antara keduanya. Pelaku yang tak kuasa menahan emosi langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan sebuah kayu balok dan mencekiknya hingga tewas. Usai istri tewas, pelaku pun membawa jasad korban ke tengah hutan dan menyiramnya dengan menggunakan minyak, lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak. Tak sampai di situ, pelaku juga kembali melakukan perbuatan sadisnya dengan merusak organ intim korban untuk mengelabui warga jika korban tewas akibat diperkosa. Pelaku juga sempat menuliskan pesan untuk mengelabui polisi dan warga untuk menguatkan jika istrinya itu dianggap sebagai korban pemerkosaan. Pesan itu dituliskan di atas triplek tak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa ini terungkap usai pihak kepolisian olah tempat kejadian perkara dan melakukan otopsi jasad korban. Pelaku yang merupakan suami korban ini ditangkap tepatnya 4 hari setelah kejadian. Untuk sementara hasil pemeriksaan dan didukung oleh alat bukti sementara dan juga hasil dari forensik dokter kita, hal tersebut dapat dibenarkan karena pelaku sempat melakukan pembersihan terkait dengan barang bukti. Yang kedua, pelaku juga telah menyiapkan semacam tulisan, dan yang ketiga, pelaku juga merusak organ vital daripada korban sehingga menggambarkan kepada kita, masyarakat ataupun penyidik, bahwasanya itu korban perkosaan. Pelaku pun kini telah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam pasal 338 dan 351 KUHP dengan hukuman penjara di atas 15 tahun. Tidak hanya di Jambi, pembunuhan yang terjadi karena motif sakit hati juga terjadi di Dumai. Ironisnya, di wilayah ini, pembunuh sang istri tidak hanya suaminya sendiri, melainkan beserta kedua anaknya. Kasus ini berawal usai warga digegerkan dengan adanya penemuan jasad korban bernama Kartini di dalam sebuah parit di Jalan Akasia, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Saat ditemukan, kondisi jasad korban terbungkus di dalam sebuah karung. Melihat kondisi itu,
polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan proses otopsi terhadap jasad korban. Alhasil, polisi menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban ternyata dibunuh oleh suami dan dibantu kedua anaknya sendiri. Nah, di sana pelakunya suaminya sendiri, ya, dan diketahui oleh anak-anak dari korban tersebut. Setelah diketahui ada di grup WA bahwa adanya penemuan mayat, anak tersebut menginformasikan ke orang tuanya, kepada orang tuanya bahwa sudah diketahui sudah ada penemuan mayat. Nah, akhirnya bapaknya melarikan diri. Usai mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku, polisi langsung mengamankan dua anak korban yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap ibunya sendiri. Berdasarkan keterangan, pelaku melakukan perbuatannya karena dendam dan sakit hati akibat korban sering melakukan KDRT. Akibat perbuatannya ini, kedua tersangka yang masih di bawah umur masih dilakukan pengawasan oleh pihak kepolisian. Sementara suaminya masih dalam pengejaran polisi. Niat beraup untung malah jadi buntung. Itulah peribahasa yang tepat bagi para korban kecanduan judi online. Seperti halnya yang terjadi pada YA, seorang pria asal Surabaya, Jawa Timur. YA yang merupakan seorang pegawai toko elektronik nekat membobol uang di tempat bekerjanya sebesar 25 juta rupiah akibat judi online. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 lalu di sebuah toko di kawasan Mall di Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan keterangan, modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dengan tidak mengunci atau menutup pintu teralis toko secara rapat ketika pulang kerja. Saat itu, pelaku pun berpura-pura ikut turun pulang bersama pegawai lainnya. Namun bukannya pulang, pelaku justru kembali lagi masuk ke dalam toko melalui pintu tersebut dan mengambil uang penjualan sebesar 25 juta rupiah yang diletakkan di dalam laci lemari. Pelaku juga mengatakan uang sebanyak 25 juta rupiah tersebut akan ia gunakan sebagai modal dalam judi online. Rencananya itu ia lakukan karena hingga saat ini pelaku tidak pernah kalah dalam bermain judi online. Atas perbuatan pelaku itu pun pihak manajemen toko melaporkan aksi YA kepada pihak kepolisian. Sering menang ya? Ketagihan berarti ya? Iya Pak, Terus hasilnya buat apa kalau menang? saya bayar utang Pak. Lagi-lagi motif ekonomi menjadi alasan seseorang dalam mencari keuntungan pintas melalui judi online. Namun tetap saja alasan itu tidak bisa diterima. Polisi pun tetap melakukan proses hukum terhadap YA dengan menetapkannya sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka rencananya akan menggunakan hasil keuntungan dari judi online itu untuk membayar utangnya sebanyak 20 juta rupiah. Dia punya modal sendiri kurang lebih 2.300.000. Nah, jadi dia berharap ngambil ini awalnya niatannya hanya untuk modal. Ketika nanti permainannya seperti biasa berjalan mulus, nanti akan dikembalikan. Tapi bablas, main tadi mulai di awal 8 juta, 3 juta, 2.500.000, kalah terus sampai habis. Akhirnya sudah
putus harapan. Semua yang sudah diambil dari toko habis, withdrawalnya habis, duit dia pegangannya 2.300.000 tadi juga habis. Jadi motifnya murni motif ekonomi. Atas perbuatannya itu, kini YA terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan dan pasal 303 terkait perjudian. Tak hanya di Surabaya, Jawa Timur, kasus judi online juga menjerat sejumlah orang di wilayah Pandeglang, Banten. Tak tanggung-tanggung, terkait kasus ini polisi menangkap sebanyak 4 orang pelaku yang berprofesi sebagai selebgram. Dari 4 orang pelaku ini, 3 diantaranya masih di bawah umur. Berdasarkan keterangan polisi, para pelaku ini ditangkap karena melakukan promosi judi online di sejumlah akun media sosial mereka. Aksi promosi itu sudah mereka lakukan sejak bulan Agustus dan awal September tahun 2023. Keempat selebgram ini pun mengaku bahwa mereka dihubungi oleh para admin untuk bekerja sama mempromosikan judi online dengan tarif yang berbeda-beda tergantung jumlah pengikut akun mereka. Tak tanggung-tanggung, kisaran uang yang didapat pun cukup menggiurkan. Dimulai dari angka Rp1.000.000 hingga Rp4.000.000 dalam sekali posting. Dalam waktu 2 minggu, mereka berturut-turut memposting. Uang yang mereka terima bisa mencapai belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Mereka ini dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Teknisnya setelah dilakukan pembayaran, baru mereka ini melakukan postingan di media sosial milik mereka. Selain mempromosikan di akun media sosial, dari keempat selebgram ini ada pula yang berperan sebagai afiliator yang diminta oleh admin untuk melakukan share link situs judi online. Apabila link tersebut dibuka oleh orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan 30% dari afiliator tersebut. Dan ada juga yang sistem afiliator, yang dimana afiliator ini mereka diminta oleh admin untuk men-share link situs judi online, yang dimana apabila link tersebut dibuka maka akan mendapatkan keuntungan 30% ya dari afiliator tersebut. Atas perbuatannya, polisi pun menetapkan 4 orang selebgram ini sebagai tersangka. Mereka dikenakan pasal Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.